Gadis tidak untuk sementara. Ibu kembali ke halaman lagi. Segera pria itu menemukan gambar obat itu. Kejutannya adalah, melalui nama obatnya, ternyata obat penyakit jantung merah. Tidak ada kapsul biru apapun. Ana takut mendengarnya. Karena apa yang diberikan ibunya bukanlah obat untuk penyakitnya sendiri. Apa sih yang ibunya lakukan? Sambil makan, Ana memohon pada ibunya. Minta ibunya untuk membawaku ke kota kecil untuk menonton film Guo-Guo. Melihat putrinya penuh semangat. Kemudian mereka berdua pergi ke bioskop bersama. Dan di pertengahan film, Ana memanfaatkan ruang di toilet. Langsung mengarahkan kursi roda ke apotek seberang. Dia mengeluarkan kapsul hijau. Dan tanyakan kepada pemilik toko obat apa itu. Ini obat yang ibu beli beberapa hari yang lalu. Perlu tahu apa itu? Segera pihak lain mengetahui nama sebenarnya dari kapsul tersebut. Tetapi ketika Ana mendengar tentang keefektifannya, takut dan membeku di tempat. Karena kapsul ini bukan untuk manusia. Ini adalah obat yang digunakan untuk melumpuhkan tubuh bagian bawah hewan. Saat ini, Ana tidak bisa mengerti. Ibunya biasanya sangat baik. Mengapa memperlakukannya seperti ini sekarang? Dan yang lebih mengejutkannya adalah, di balik semua ini ada rahasia besar. Gadis yang telah lumpuh selama bertahun-tahun itu tiba-tiba sadar. Ibu memberinya kapsul 18 tahun. Ternyata itu adalah zat yang melumpuhkan hewan. Jika obat tersebut digunakan dalam jangka panjang oleh manusia, juga menyebabkan kelumpuhan pada tubuh bagian bawah. Ana kaget mendengarnya. Ternyata dialah yang melumpuhkannya. Itu adalah ibu yang tinggal bersamanya. Saat ini, ibunya juga datang dari luar. Ana yang gelisah tiba-tiba terkena serangan asma dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan ibunya bilang dia gila. Baru memberinya obat penenang. Kemudian Ana pingsan. Ketika dia bangun lagi, kemudian dia tahu dia dipulangkan. Melihat ibu mengendarai mobil pergi, Ana memutuskan untuk melarikan diri dari sini untuk mencari bantuan. Tapi pintunya dikunci oleh ibunya. Jadi Ana melihat ke jendela di sebelahnya. Karena itu satu-satunya jalan keluar sekarang. Dia menemukan besi solder. Kemudian sambungkan kabel dan colokkan daya. Lalu ambil selimutnya.
Dengan seteguk air dingin, dia membalik untuk pergi keluar jendela. Merangkak keras di atap. Segera Anna datang ke jendela ibunya. Kemudian gunakan prinsip ekspansi dan kontraksi termal. Berhasil memecahkan kaca dan jatuh ke dalam rumah. Tapi saat dia membuka pintu, saat bersiap-siap untuk turun lift, tetapi menemukan bahwa catu daya terputus oleh ibunya sejak lama. Anna tidak punya pilihan selain mendorong kursi roda terlebih dahulu. Menanggung rasa sakit berguling menuruni tangga. Pada titik inilah dia terkejut menyadari. Rasakan di jari kakinya. Sepertinya dia belum minum obat apapun saat ini. Di saat yang sama, hal ini juga menimbulkan motivasi yang besar bagi Anna. Dia mengendarai kursi roda ke jalan. Melihat sebuah truk kurir datang ke sini. Jadi Anna menghentikan lawan meski berbahaya. Apa yang sedang terjadi? Tolong saya. Setelah mendengar kata-kata Anna, kurir akan membawanya ke kantor polisi. Tak disangka, saat ini ibunya juga menemukan dua orang. Melihat itu, paman itu buru-buru menyembunyikan Anna di depan mobil. Dan menghadapi wanita itu. Tidak peduli apa yang pihak lain jelaskan. Dia bersikeras membawa Anna pergi. Dan tepat ketika mereka hendak pergi, pemandangan ini langsung membuat Anna ketakutan. Wanita ini terlihat begitu akrab namun aneh. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Kemudian Anna terbangun lagi di gudangnya. Tapi tepat ketika dia hendak menemukan alat untuk melarikan diri, secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak kecil. Anna membukanya. Itu penuh dengan foto-foto dari masa kecilnya. Dan kemudian dia bayi yang sehat. Ketika Anna bertanya-tanya, dia melihat pemberitahuan kematian lainnya. Kata yang tertulis di atasnya adalah namanya. Usia kematian ditujukan pada 2:11 menit. Menurut informasi di rumah sakit. Dan hilangnya seorang anak di surat kabar lebih dari 1 dekade yang lalu. Anna memikirkan sebuah kebenaran yang mengerikan. Ternyata anak perempuan itu meninggal saat dilahirkan. Jadi dia tidak bisa menerima kenyataan. Memata-matai anak di rumah sakit. Untuk membuat bayi lebih sama seperti putrinya. Dia memberi Anna banyak obat untuk waktu yang lama. Melumpuhkan tubuh bagian bawahnya. Dengan cara ini, Anna tidak akan pernah bisa meninggalkan sisinya lagi. Bila Anna tahu yang sebenarnya, Anna sangat sedih. Dan pada saat ini, ibu juga bergegas pulang tiba-tiba. Menghadapi pertanyaan Anna, wanita mengatakan itu semua demi dia. Dengan itu, dia mengeluarkan jarum dan mengeluarkan botol berisi cairan yang tidak diketahui asalnya. Anna panik ketika dia melihat ini. Jika dia tidak memiliki tindakan lebih lanjut yang harus diambil. Dalam hidup ini, jangan berpikir untuk melepaskan diri dari cengkeraman lawan. Jadi dia mengambil pestisida di samping. Ibu membutuhkanku. Karena di hati Anna paham dengan jelas. Lawan tidak akan membiarkan dia mati. Seperti yang diharapkan, wanita itu segera membawanya ke rumah sakit. Di bawah penyelamatan dokter, Anna juga keluar dari bahaya. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia bangun adalah mencari bantuan dari perawat. Dia meminta pena dan kertas. Bersiap untuk menulis pesan meminta bantuan. Tak disangka saat ini, lampu darurat tiba-tiba menyala. Begitu perawat meninggalkan kantor, ibu datang ke Anna. Dia mencabut semua peralatan. Lalu ikat Anna ke kursi roda. Anna ingin meminta bantuan. Tapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Untungnya, perawat sudah kembali ke bangsal saat ini. Temukan apa yang Anna tulis di atas kertas. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia menelepon keamanan. Melihat kaki Anna bergerak, wanita psikotik itu mau menghancurkannya dengan pistol. Untungnya, penjaga yang masuk menghentikan mereka dengan tembakan. Perempuan yang tertembak itu langsung jatuh dari tangga tak sadarkan diri. Dan akhir cerita, Anna masuk penjara dengan kruk.
Melihat ibunya terbaring di tempat tidur, Ana juga dengan terampil mengeluarkan beberapa kapsul hijau. Aku sayang ibu. Saatnya minum obat.